Santo Agustinus dari Hippo dilahirkan pada tahun 354 Masehi di Municipium Tangaste, Numidia di Afrika Utara. Ibunya Monica adalah seorang yang saleh. Ibunda Santo Agustinus ini juga dinyatakan sebagai orang kudus dan menjadi pelindung bagi para ibu rumah tangga dan korban pelecehan. Ayahnya, Patricius, adalah seorang pangan yang kemudian memohon dibaptis menjelang kematiannya. Putra dari Santa Monica yang terkenal ini menghabiskan bertahun-tahun hidupnya dalam kehidupan yang jahat dan kepercayaan yang salah. Bahkan pada usia sekitar 19 tahun, Agustinus mulai menjalin hubungan di luar pernikahan dengan seorang wanita muda di Kartago, dan hasil dari hubungan itu ia memiliki seorang putra yang bernama Adeodatus. Agustinus sendiri memilih menganut aliran Manikeisme, yaitu aliran yang menolak Allah dan sangat mengagungkan rasionalisme. Meskipun dia adalah salah satu orang yang paling cerdas yang pernah hidup di dunia, dan meskipun dibesarkan sebagai seorang Kristen, dosa serta kesombongannya sangat menggelapkan pikirannya, sehingga dia tidak dapat melihat atau memahami kebenaran ilahi lagi. Pendidikan dan karir awalnya ditempuh dalam bidang filsafat dan retorika, seni persuasi, dan bicara di depan publik. Awalnya, ia mengajar di Tangaste dan Kartago. Namun, ia ingin pergi ke Roma karena ia yakin bahwa di sanalah para ahli retorika yang terbaik dan paling cerdas berlatih. Karena itu, pada usia 29 tahun, Agustinus dan Alypius, sahabatnya, pergi ke Roma, Italia. Setelah beberapa saat tinggal di ibu kota kerajaan itu, Agustinus kembali merasa kecewa dengan sekolah-sekolah di Roma yang dikatakan sangat menyedihkan dan kurang bermutu. Sahabat-sahabatnya yang mengetahui kecerdasannya segera memperkenalkannya kepada kepala kota Roma, yaitu Symmachus, yang saat itu sedang mencari seorang dosen retorika untuk istana kerajaan di Milano. Agustinuslah yang kemudian mendapatkan pekerjaan itu dan pindah ke Milan untuk menerima jabatan itu pada akhir tahun 384. Pada usianya yang ke-30, karir Agustinus semakin bersinar. Ia dikenal sebagai seorang profesor yang sangat disegani di Milano. Namun demikian, Agustinus merasakan ketegangan dalam kehidupan di istana kerajaan. Suatu hari, ketika ia sedang duduk di keretanya untuk menyampaikan sebuah pidato penting di hadapan kaisar, ia melihat seorang pengemis mabuk yang dilewatinya di jalan. Ternyata hidupnya begitu bebas dan tidak diliputi dengan kecemasan dibandingkan dengan dirinya. Hal ini membuat ia semakin hari semakin merasa gelisah. Ia mencari-cari sesuatu dalam berbagai aliran kepercayaan untuk mengisi kekosongan jiwanya. Tanpa kehadiran Tuhan dalam hidupnya, jiwanya itu tetaplah kosong. Semua buku-buku ilmu pengetahuan yang dibacanya, ia tetap tidak menemukan kebenaran dan ketentraman jiwa. Sejak awal, tak bosan-bosannya, ibunya menyarankan kepada Agustinus untuk membaca kitab suci, di mana dapat ditemukan lebih banyak kebijaksanaan dan kebenaran daripada dalam ilmu pengetahuan. Tetapi Agustinus meremehkan nasihat ibunya. Kitab suci dianggapnya terlalu sederhana dan tidak akan menambah pengetahuan sedikit pun. Pada usianya yang ke-31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan berkat doa-doa ibunya, serta berkat ajaran dari Santo Ambrosius, uskup kota Milan. Namun, ia belum bersedia dibaptis karena belum siap untuk mengubah sikap hidupnya yang bergelimang kemewahan. Suatu hari, ia mendengar tentang dua orang yang serta-merta bertobat. Setelah membaca riwayat hidup Santo Antonius Pertapa,
Agustinus merasa malu. Teriaknya kepada sahabatnya Alypius, "Apa ini yang kita lakukan? Orang-orang yang tak terpelajar memilih surga dengan berani. Tetapi kita dengan segala ilmu pengetahuan kita sehingga terus hidup bergelimang dosa." Dengan hati yang pedih, Agustinus pergi ke taman dan berdoa. Dalam doanya, "Berapa lama lagi ya Tuhan? Mengapa aku tidak mengakhiri perbuatan dosaku sekarang?" Sekonyong-konyong, ia seperti mendengar seorang anak yang bernyanyi berulang-ulang. Nyanyinya, "Ambillah dan bacalah." Kemudian Agustinus pergi mengambil kitab suci dan membukanya, tepat pada ayat yang berbunyi, "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Kemudian teriak Agustinus dalam hatinya, "Inilah yang kucari." Sejak saat itu, Agustinus memulai hidup baru. Pada tanggal 24 April 387, Agustinus dipermandikan oleh uskup kota Milan. Ia memutuskan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dengan beberapa teman dan saudara, hidup bersama dalam doa dan meditasi. Pada tahun 388, setelah ibunya wafat dan tak lama kemudian putranya Adeodatus pun meninggal dunia, Agustinus kembali ke Afrika. Ia menjual segala harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada para miskin dan papa. Ia sendiri mendirikan sebuah komunitas religius. Atas desakan Uskup Varelius dan umat, maka Agustinus bersedia menjadi imam. 4 tahun kemudian, Agustinus diangkat menjadi uskup kota Hippo. Selama hidupnya, Agustinus adalah seorang pengkhotbah yang ulung. Lebih dari 350 khotbahnya yang terlestarikan diyakini otentik dan dikenang akan perjuangannya melawan ajaran sesat Manikiasme yang pernah dianutnya. Ia juga merupakan pahlawan iman gereja melawan bidah Donatis yang telah banyak menyesatkan umat beriman. Agustinus berusaha sekuat tenaga untuk membendung aliran sesat itu. Dalam sebuah debat terbuka dengan para Donatis, Agustinus mematahkan semua argumen mereka, sehingga membuat banyak orang telah disesatkan berbalik kembali ke pangkuan gereja Katolik. Agustinus menulis surat-surat, khotbah-khotbah, serta buku-buku dan mendirikan biara di Hippo untuk mendidik biarawan-biarawan agar dapat mewartakan Injil ke daerah-daerah lain, bahkan ke luar negeri. Gereja Katolik di Afrika mulai tumbuh dan berkembang pesat. Di dinding kamarnya terdapat kalimat yang ditulis dengan huruf besar. Bunyinya, "Di sini kami tidak membicarakan yang buruk tentang siapapun," dan juga kalimat yang tertulis, "Terlambat aku mencintaimu Tuhan." Agustinus menghabiskan sisa hidupnya untuk mencintai Tuhan dan membawa orang lain untuk juga mencintai Tuhan. Suatu doa yang terkenal dengan judul frasa, "Terlambat aku mencintaimu Tuhan," hal ini mengungkapkan perubahan radikal dalam dirinya. "Betapa lambat aku akhirnya mencintaimu. Oh, keindahan yang lama selalu baru. Betapa lambat kau kucintai. Ketika engkau berada di dalam diriku, aku merasa berada di luar. Dan di luar sanalah kau kucari. Aku yang tidak layak dicintai ini melemparkan diri ke antara hal-hal indah yang kau ciptakan. Dahulu engkau bersamaku, namun aku sendiri malah tidak bersamamu. Segala hal itu membuatku terpisah daripadamu, yang jikalau tidak ada dalam dirimu, sesungguhnya semua itu bukanlah apa-apa."
Engkau memanggil dan berseru-seru dan menghancurkan ketulianku. Engkau memancarkan kilau dan sinar dan menghalau kebutaanku. Engkau menebarkan harum semerbak dan aku menghirupnya. Dan sekarang aku terengah-engah merindukanmu. Aku telah mengecap dan sekarang aku lapar dan haus. Engkau menyentuhku dan aku terbakar mendambakan damai-Mu. Agustinus wafat pada tanggal 28 Agustus 430 di Hippo dalam usia 76 tahun. Makamnya kini terletak di Basilika Santo Petrus di Roma. Kumpulan surat-suratnya, khotbah serta tulisan-tulisannya adalah warisan gereja yang amat berharga. Demikian cerita dari Santo Agustinus. Siapa yang nama baptisnya Santo Agustinus? Boleh komen di bawah. Kalian merasa senang gak dengar cerita ini? Cerita yang begitu menginspirasi saya dan semoga kamu juga sama. Dan jikalau kita tidak di dalam Tuhan, semua tidak berarti. Maka mulailah mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati. Jangan lupa untuk baca kitab suci setiap hari, karena di sanalah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mampir ke YouTube channel ini bersama saya lagi dan lagi, Benedikta. Salam sukacita.